Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai untuk pembelajaran mata kuliah Manajemen Patient Safety, yaitu pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan bicara terkait dengan tiga sasaran keselamatan pasien gitu ya. Yang pertama adalah nanti kita bicara SKP 4, kemudian nanti SKP 5, dan kemudian SKP 6. Ketika kita sudah mempelajari SKP 1, bagaimana pentingnya kita melakukan identifikasi pasien dengan benar gitu ya. Kemudian kita bicara SKP 2, bagaimana kita bisa meningkatkan komunikasi yang efektif gitu ya. Tidak hanya dengan pasien, dengan keluarga, tapi juga dengan bagaimana dengan DPJP, dengan PPA lainnya. Kemudian juga kita perlu meningkatkan komunikasi efektif dalam konteks kita handover gitu ya. Handover di antara eh, serah terima perawat dengan perawat di antara shift gitu ya. Atau nanti kita perlu juga meningkatkan komunikasi efektif ketika kita melaporkan kondisi pasien kepada dokter yang notabene DPJP itu tidak berada di rumah sakit gitu ya. Kemudian juga kita juga perlu bagaimana kita melakukan komunikasi dengan efektif tentunya ketika kita melakukan transferring ya, melakukan transfer dari UGD ke Bangsal atau Bangsal ke ICU atau ICU ke Bangsal ya. Itu adalah juga penting untuk menerapkan komunikasi efektif. Nah, di pertemuan kedua ini, ketiga ya, maaf, pertemuan ketiga ini kita akan bicara terkait dengan penerapan SKP 4, penerapan SKP 5 dan yang SKP 6. Kita mulai dari SKP 4 ya. Saya izin share screen di SKP 4. Oke. Oke. Ketika kita bicara terkait dengan eh, di mata kuliah ini, kita mau bicara yang diawali kita adalah yang SKP 4 ya. Di dalam SKP 4 ini kita akan bicara bagaimana seorang perawat memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, dan pembedahan pada pasien yang benar. Jadi benarnya ada tiga, lokasinya, prosedurnya, dan pasiennya, kan gitu ya. Oke, mari kita mulai di kuliah kita untuk bicara di SKP 4. Kita mulai dari sini. Jadi SKP 4 tadi bagaimana kita ingin menyelamatkan pasien dengan kita berpedoman pada SKP 4 ini. Jadi sekali lagi SKP 4 adalah bagaimana seorang perawat, seorang dokter, seorang anestesi, dokter anestesi gitu ya, perawat anestesi, semua orang yang berkecimpung di dalam dunia pembedahan terutama adalah di kamar operasi atau di bedah minor, di UGD gitu ya. Tentunya harus memastikan lokasi pembedian yang benar, prosedur yang benar, dan juga pada pasien yang benar. Maka dari itu, di dalam SKP 4 ini WHO menekankan gitu ya. Sekarang kan sudah ada action plan gitu ya. Tahun 2021 sampai 2030. Di sana kita ingin memastikan bahwa fasilitas kesehatan jadi entah itu rumah sakit, entah itu puskesmas, entah itu klinik gitu ya, perlu mengembangkan suatu pendekatan untuk memastikan lokasinya tepat, prosedurnya tepat, dan pasien yang mau dioperasi itu tepat. Sehingga di dalam WHO itu menerapkan safe surgery, safe life gitu ya. Sehingga nanti saya akan bicara ada SSC, artinya Surgical Safety Checklist. Inilah yang dikembangkan oleh semua stakeholder di dalam memastikan pembedahan itu harus dilakukan dengan tepat gitu ya. Tiga tepat tadi ya, tepat lokasi, tepat prosedur maupun tepat pasien. Oke, sekarang kita akan bicara terkait dengan apa sih yang dilakukan di SKP 4 nanti. Jadi yang dilakukan di SKP 4 ini adalah
suatu kondisi ya yang mengharuskan seorang tenaga kesehatan yang akan sedang maupun setelah melakukan pembedahan harus menerapkan SKP 4. Jadi di sana ada tiga hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Tadi saya bilang ada rumah sakit, ada puskesmas maupun klinik, itu harus menggunakan suatu checklist atau mungkin proses lain ya untuk memverifikasi saat pre-operasi supaya nanti tepat lokasinya, tepat prosedurnya, dan tepat pasiennya. Dan semua dokumen serta peralatan yang diperlukan itu tersedia. Tepat juga, fungsionalnya juga tepat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tim operasi yang lengkap itu menerapkan dan mencatat prosedur sebelum diinsisi. Ada namanya time out gitu ya. Tadi saya bilang kalau sebelum dilakukan operasi kita juga melakukan checklist yang dinamakan sign in gitu ya. Jadi ketika tim operasi yang ada di ruangan operasi itu harus nanti sebelum insisi itu disebut dengan time out, ada jeda dulu. Jadi tepatnya di sebelum dimulainya suatu prosedur atau tindakan pembedahan. Maka dari itu kebijakan dan prosedur jadi berupa nanti regulasi, entah itu berupa surat keputusan atau ketetapan gitu ya dari pimpinan fasilitas kesehatan dan prosedur yang berupa nanti SOP ya Standard Operating Procedure atau SPO Standar Prosedur Operasional perlu dikembangkan untuk mendukung keseragaman proses, untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien tadi, termasuk nanti adalah prosedur medis dan tindakan pengobatan gigi yang dilaksanakan di luar kamar operasi. Oke ya. Oke, nanti kita akan lihat gitu ya. Itulah yang dilakukan. Yang pertama, jadi ada form penandaan. Form penandaan ini sebenarnya adalah dilakukan di sebelum operasi. Jadi seharusnya gitu ya, yang harus kita implementasikan dalam konteks SKP 4 ini adalah ketika seorang pasien yang dirawat di bangsal suatu rumah sakit dan nanti akan melakukan operasi, ya, yang akan dilakukan operasi maksud saya, tentunya nanti operator, dokter bedahnya itu nanti visit di ruangan itu. Visit di ruangan itu. Ketika nanti visit, tentunya seorang dokter ini gitu ya harus melakukan penandaan atau yang disebut dengan site marking gitu loh. Jadi penandaan lokasi yang mau dioperasi. Jadi tidak boleh penandaan itu dilakukan saat operasi. Idealnya adalah 1 hari gitu ya. Apalagi kalau pasien-pasien itu sudah dirawat inap sebelumnya, sehingga nanti ada indikasi apa, kemudian besoknya mau operasi, maka minimal itu perlu dilakukan site marking atau penandaan. Di penandaan ini juga ada form yang diisi, gitu ya. Dan nanti dikembangkan juga kalau paper base berarti ada lembar rekam medis, gitu ya, terkait dengan form penandaan ini. Kalau nanti pasiennya itu adalah di era sekarang sudah menggunakan elektronik, tentunya nanti juga akan tergambarkan, terdeskripsikan di dalam komputer atau notebook atau mungkin di laptop, di mana seorang tenaga kesehatan yang akan melakukan operasi tentunya harus melakukan penandaan. Oke, jangan sampai terjadi seperti ini ya. Jadi ada case Regina Turner itu ya, usianya 52. Di sini menarik dalam kasusnya ini karena tidak menerapkan SKP 4 ini, tidak kurang kehati-hatian. Sehingga Regina Turner ini adalah dia sebenarnya left side craniotomy bypass. Left itu kan kiri sebenarnya. Dioperasi sisi kanan gitu. Karena tim operasinya tidak melakukan time out. Jadi setelah ada nanti istilah sign in itu sebelum dilakukan operasi, ada time out itu juga sebelum operasi. Kemudian ada sign out ya, namanya SSC, Surgical Safety Checklist. Akan kita bahas nanti.
Gara-gara ini tidak dilakukan proses time out, sehingga apa yang terjadi? Salah sisi. Nah, ini kan berarti ada namanya insiden keselamatan pasien yang sudah masuk kategori yang berat gitu ya. Kalau pasiennya bisa meninggal atau insidennya mengakibatkan kecacatan menetap gitu ya, tidak bisa recovery, tidak bisa kembali lagi, maka nanti bisa masuk kategori sentinel itu ya. Itu yang harus kita hindari, kita cegah, kita upayakan melakukan mitigasi. Berikutnya adalah tadi saya bilang ada istilah surgical safety checklist gitu ya. Di dalam surgical safety checklist yang dikembangkan oleh WHO itu ada istilah tiga di dalam surgical safety checklist itu. Yang pertama adalah istilah ada sign in. Di dalam sign in itu adalah sebelum diberikan induksi dari anestesi. Gitu ya. Jadi nanti dengan minimal itulah satu perawat dan seorang anestesi. Kemudian kalau dilakukan time out itu adalah sebelum dilakukan insisi. Nah, ini sudah ada tiga-tiganya at least. Di situ ada perawatnya, di situ ada dokter anestesinya, di situ ada dokter bedahnya. Ketika nanti ada misalnya perdarahan di otak, tentunya ada bedah saraf di sana. Ketika ada bagian perut gitu ya, misalnya laparotomi itu bedah digestif nanti. Ketika nanti ada tulangnya yang patah, misalkan tulang di iga misalkan, tentunya nanti dokter bedah ortopedi. Kemudian nanti misalnya ada seorang yang melakukan eh, naik kendaraan kemudian jatuh gitu ya. Kemudian adanya luka-luka gitu. Kemudian yang perlu dilakukan ternyata tulangnya juga ada yang patah gitu. Tentunya nanti juga ada dokter ortopedi kan gitu ya. Itu adalah ranah-ranah. Jadi dokter bedah umum itu tentunya sekarang sudah mulai kalau bedah umum itu kan bisa melakukan pembedahan secara banyak case kasus ya seharusnya. Tapi sekarang karena ada sub kadang-kadang ada bedah terusan bedah saraf gitu ya, bedah urologi gitu ya. Misalkan pasien itu tidak bisa kencing gitu ya. Kemudian karena ada batu ginjalnya, tentunya kan spesialis urologi gitu ya. Di sana nanti ada dokter-dokter bedah yang dengan spesifikasi tertentu. Tentunya nanti akan melakukan time out sebelum melakukan insisi. Dan posisi pasien ini sebenarnya sudah di anestesi. Kemudian di posisi sign out itu adalah posisi di mana pasien itu adalah sebelum meninggalkan kamar operasi. Oke, sekarang apa sih yang dilakukan di posisi sign in, apa yang dilakukan di time out, apa yang dilakukan sign out? Ini adalah merupakan checklist yang harus diisi tadi. Oke ya. Jadi ketika di sign in, oke deh, cukup bisa dengan perawat dan anestesi, dokter anestesinya. Ketika sebelum diinsisi, semua orang yang ada di ruangan operasi yang akan melakukan tindakan dan memberikan bantuan operator atau dokter anestesi harus melakukan time out. Kemudian juga sebelum meninggalkan pasien, sekali lagi ada perawat, ada dokter anestesi, ada dokter bedah yang melakukan sign out. Nah, apa yang dilakukan di situ sehingga nanti seorang perawat itu ya, tentunya nanti pasien itu dikonfirmasi dengan identitasnya. Ya benar tidak gitu kan? Kemudian lokasinya benar tidak? Pasien itu sudah terkonfirmasi belum? Ya kan? Pasien itu sudah terkonfirmasi belum terkait dengan identitasnya? Oh benar, lokasinya benar, sudah ada site marking, prosedurnya benar, sudah belum ada inform consentnya. Jadi sebelum berangkat ke kamar operasi, tentunya kan pasien itu ketika dewasa, tentunya kan harus menandatangani persetujuan, kan gitu ya, namanya inform consent, persetujuan untuk dilakukan tindakan. Kalau sudah oke, tinggal yes kan gitu ya. Kemudian yang kedua dicek ulang itu. Sudahkah ditandai ya? Apakah sudah di marking? Sudah ditandai belum? Oke, kalau sudah nanti dicentang yang iya. Kemudian apakah
mesin anestesi dan obat-obatan dicek ya, harus dicek ini sudah komplit belum? Nah, sudah tersedia semua, apa bisa dioperasikan dengan baik gitu ya. Itu harus dipastikan. Kalau ya centang iya. Kemudian untuk apakah pulse oximeternya atau pulse oximeter di pasien gitu ya, itu sudah dipasang belum? Atau sudah tersedia belum? Dan fungsinya oke belum? Nah, kemudian juga perlu diketahui adalah pasien-pasien itu yang akan melakukan operasi itu apakah dia mengalami alergi atau tidak. Kemudian pasien itu juga mengalami kesulitan untuk bernapas tidak. Misalkan pasien gagal jantung, pasien asma, pasien bronkiopneumonia gitu kan. Itu kan ada kesulitan-kesulitan di pernapasan jalan napas ya misalkan. Kalau iya, tulis iya. Apakah ada alat-alat eh, yang harus diberikan saat nanti operasi? Yang berikutnya adalah resiko pembedahan itu yang akan dijalani oleh pasien itu, apakah memiliki resiko kehilangan darah lebih dari 500 ml ya, atau 7 ml per kilogram untuk anak-anak. Nah, ini kan penting. Iya kan? Kalau iya, tentunya perlu ada dua eh, akses ya, baik itu untuk satu nanti untuk cairan infus dan satu untuk perencanaan kalau pasien itu mendapatkan transfusi. Nah, ini adalah dicek semua sebelum pasien itu diberikan anestesi. Itu namanya sign in. Nah, sekarang ketika pasien itu adalah sebelum diinsisi, kondisi pasien ini kan sudah di anestesi ya. Ketika pasien itu dianestesi dengan spinal, tentunya kan yang yang dianestesi, yang mati rasa nanti kan hanya bagian, kalau spinal kan hanya bagian bawah. Misalkan orang yang mengalami operasi SC ya, seksosesaria. Tentunya yang dianestesi bisa anestesi spinal. Anestesi spinal tentunya adalah hanya bagian bawah. Pasiennya bisa bercerita, bisa melihat operasinya, gitu ya. Kalau berkenan. Kemudian juga ketika pasien-pasien itu tidak memungkinkan di anestesis spinal, tentunya nanti akan dilakukan general anestesi. Nah, kalau pasien general anestesi kan pasiennya itu tidak sadar di meja operasinya. Nah, ketika sudah dianestesi dan sebelum dilakukan insisi oleh operator, oleh dokter bedah, maka tim yang akan melakukan siapa saja yang ada di ruangan itu harus mengkonfirmasi saya sebagai apa, saya namanya siapa, peran saya apa. Misalkan dokter Ali sebagai saya dokter Ali sebagai dokter bedah berperan akan melakukan pembedahan bla 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 bla. Kemudian juga nanti ada mengkonfirmasi pasiennya itu siapa gitu ya. Kemudian prosedurnya apa, kemudian di mana insisi itu akan dilakukan. Nah, ini juga penting dikonfirmasi itu. Berikutnya adalah apakah antibiotik profilaksis tadi sudah diberikan dalam waktu kurang dari 60 menit. Jadi pasien 1 jam sebelum dioperasi itu harus diberikan anestesi. Sudah, apakah sudah diberikan antibiotik profilaksis itu dalam waktu 60 menit yang lalu? Ya. Oke. Kemudian, adakah tindakan-tindakan yang diantisipasi? Itu disampaikan di dalam posisi time out ini. Seorang dokter bedah menyampaikan hal-hal yang menjadi critical event. Mungkin ada resiko-resiko yang kritis gitu ya. Kejadian-kejadian kritis tapi baru kemungkinan dan ini perlu diantisipasi. Misalkan dokter bedah kira-kira apa yang kritis, step-step apa gitu yang perlu dilakukan nantinya. Ya, ada nggak gitu ya. Yang kedua nanti, berapa lama gitu ya ini akan dilakukan tindakan operasi ini. Kemudian apakah perlu diantisipasi terkait dengan kehilangan darahnya? Itu adalah perlu disampaikan oleh dokter bedahnya kepada tim yang ada di
kamar operasi. Kemudian anestesi juga menyampaikan apa yang menjadi perhatian khusus bagi pasien ini. Mungkin pasien itu karena memiliki penyakit asma, memiliki penyakit acute myocardial infarct, atau mungkin mengalami penyakit jantung, sehingga menjadi concern tersendiri oleh dokter anestesinya. Kemudian kepada tim keperawatan, itu juga nanti menyampaikan apakah sterilitas itu sudah benar dan sudah oke, sterilitas alat tentunya ya. Ini kan ada indikator-indikatornya itu. Itu juga perlu dikonfirmasi. Kapan alat itu sudah sterilisasi kapan, sudah expired belum. Itu kan ada tanggalnya dan di situ ada apa itu indikatornya. Kemudian apakah alat-alat itu sudah tersedia semua, semua peralatan yang menjadi concern untuk melakukan tindakan operasi ini. Kemudian juga dikonfirm juga adalah mungkin perlu juga apakah sudah di display, sudah dipasang misalkan ketika pasien itu perlu menunjukkan hasil CT scan-nya, perlu ditampilkan itu foto CT scan-nya atau MRI-nya atau mungkin foto toraknya atau mungkin foto terkait dengan daerah-daerah yang fraktur gitu ya. Tentunya kan harus di-display, harus dipasang dan lampunya dihidupkan sehingga bisa ditonton oleh operator ketika nanti akan melakukan operasi tepat adanya. Itulah yang dilakukan time out. Jadi time out adalah dilakukan sebelum dilakukan insisi. Nah, ketika pasien belum meninggalkan ruangan, ini tentunya ada perawat juga yang harus melakukan, anestesi juga iya, dokter bedah iya, maka perawat harus mengkonfirmasi secara verbal itu. Nama prosedurnya apa, kemudian instrumennya yang keseluruhan tadi ya, instrumennya itu dihitung. Tadi persiapannya berapa, digunakan berapa, sisa berapa. Ini harus sama. Contoh atau kasa misalkan. Kasa nanti kami tadi menyiapkan 10, digunakan 5, sisa 5. Jangan sampai nanti ada yang tertinggal di daerah operasi itu. Oke, kemudian juga termasuk apapun terkait dengan masalah alat itu harus segera teratasi. Jangan sampai juga alat nggak berfungsi atau bahkan alat itu adalah tertinggal. Makanya dihitung juga ya. Dan jangan lupa spesimen ya, misalkan pasien itu periksa untuk dilakukan PA. Misalkan ini pasien ada benjolan perlu di PA. PA dicek ke lab sehingga nanti apa yang dilakukan dicek patologi anatominya sehingga nanti dicek oh ternyata nanti namanya dibiopsi ngambil jaringan secukupnya kemudian dibawa ke lab. Jadi tidak diangkat semua untuk memastikan pasien itu nanti misalkan pasien ada benjolan itu kan nanti ada tumor. Lah kankernya misalkan dicurigai adanya karsinoma CA, CA-nya itu ganas atau CA-nya itu tidak ganas. Kalau ganas kan ada tulisan maligna gitu ya. Kemudian kalau jinak ada benigna. Sehingga nanti hasil biopsi itu nanti dilabelin. Ingat pelabelannya harus juga sesuai dengan SKP 1 yang kemarin. Jadi minimal ada 2 dari 4. Ada nama lengkap sesuai KTP-nya, kemudian juga ada eh, tanggal lahir, kemudian nomor eh, medical record atau rekam medisnya. Nah, nanti untuk dokter bedahnya, untuk anestesinya, dan untuk perawatnya, tentunya juga nanti perlu menyampaikan apa yang menjadi concern untuk penyembuhan ini dan manajemen pada pasien ini. Jadi nanti misalkan pasien ini, contoh, pasien ini adalah luka tapi gula darahnya tinggi. Itu kan menjadi concern untuk kesembuhan pasien. Maka itu disampaikan di posisi sign out sebelum meninggalkan ruangan gitu ya. Sehingga nanti harus dikontrol gula darahnya dan seterusnya. Perawatan lukanya gitu ya. Tentunya nanti perawat, dokter bedahnya harus memastikan. Demikian juga kalau dia pasien itu menderita gagal jantung, anestesi itu juga harus bertanggung jawab. Bagaimana hal-hal yang menjadi concern untuk proses kesembuhannya nanti. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Harus serius ini ya.
Sehingga saya pastikan lagi, jangan sampai nanti ini adalah panduan, ini adalah checklist tadinya, identifikasi pasien, ya, sisi operasinya sudah ditandai belum tadi ya, misalnya anestesi dan obat-obatan lengkap belum, kemudian pulse oximeter terpasang dan berfungsi tidak, alerginya diidentifikasi, kemungkinan keselatan jalan napasnya, aspirasi, resiko kehilangan darah lebih dari 500. Artinya apa? Kalau lebih 500 tentunya harus menyiapkan transfusi darah. Dan ketika melebihi 500 diantisipasi oleh dokter bedahnya, maka kita memasang IV lainnya, berarti nanti ada dua jalur. Gitu ya, satu untuk pemasangan cairan, infus, yang satu nanti untuk transfusi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, berikutnya adalah eh, berikutnya adalah kita lihat lagi, gitu ya. Berikutnya kita lihat lagi apa yang perlu kita cermati, yaitu time out. Kita melakukan konfirmasi ya secara verbal. Nanti nama saya Arsono, saya perawat, gitu kan. Kemudian konfirmasi nama pasien. Sebutkan nanti pasien namanya, prosedur, lokasi insisi, gitu ya. Antibiotik profilaksis sudah diberikan dalam waktu 60 menit sebelumnya, gitu. Tadi sama, antisipasi kejadian kritis, dokter bedah nyampaikan nanti saya akan melakukan operasi dengan langkah-langkahnya apa, nanti berapa lama, kemungkinan kehilangan darah berapa. Dokter anestesi juga menyampaikan apa yang menjadi concern pasiennya. Perawat nanti menyampaikan alat ini sudah steril, sterilitas dilakukan pada kapan gitu ya, instrumennya apa saja. Dan imaging tadi, misalkan MRI, foto-foto ronsen, yang diperlukan untuk melakukan tindakan bedah sudah dipasang. Ini dilakukan sebelum dilakukan insisi gitu ya. Oke ya. Kemudian yang ketiga adalah sebelum pasien meninggalkan ruangan. Ini tadi adalah sign off. Jadi nanti tentunya perawat itu ya melakukan konfirmasi nih secara verbal bersama juga dengan dokter bedahnya, anestesinya. Nanti otomatis memastikan nih nama prosedurnya, instrumennya, perban, jarum dihitung itu harus lengkap antara persediaan tadi sebelum operasi sama sesudah operasi. Dan jangan lupa tadi spesimen, misalkan hasil biopsi, hasil yang akan untuk biopsi tentunya dilabelin. Dan mungkin ada masalah-masalah nggak peralatan yang harus ditangani. Di samping itu, dokter kepada perawat dan anestesi, nanti apa yang harus diperhatikan dalam recovery dan manajemen pasien. Siapa tahu nanti adalah yang menjadi concern ya. Ini adalah yang disebut dengan SSC atau Safety Surgical Checklist. Surgical Safety Checklist maksud saya. Jadi surgical safety checklist ya. Oke, checklist keamanan pembedahan gitu ya. Nanti kalau jalan di rumah sakit kenal SSC. SSC apa? Surgical Safety Checklist. Oke. Sekarang kita lihat tadi ketika sudah ini contohnya ya. Ketika nanti Anda sign out misalkan ya. Sign out itu kan otomatis pasien akan meninggalkan ruangan. Nanti ada checklist tuh. Misalkan kasa perut sebelumnya kita nyediakan berapa, kasa besar nyediakan berapa, kasa kecil, kasa Toffler, kasa roll dan seterusnya, jarum. Nah, nanti sesudah itu tinggal berapa itu, sisanya berapa, gitu. Jangan sampai nanti ketika sebelum ini sama sisa itu nggak nyambung dan sesudah digunakan sebelum masuk to, sesudahnya digunakan berapa sudah operasi, yang kotor berapa, sisanya berapa, kan gitu ya. Nanti ada perawat instrumentator, kemudian ada perawat sirkulasi. Nah, ini yang bertanggung jawab. Kalau perawat instrumentator kan ngesetnya, oke, alat ini sekian sekian sekian. Nanti ada perawat sirkulasi yang akan mendistribusikan, gitu ya. Harus tanda tangan dua-duanya. Ini nanti merupakan contoh checklist instrumen kasa dan jarum ketika kita melakukan yang namanya sign out. Jadi pasien sebelum meninggalkan ruangan. Berikutnya, tadi ada yang tadi saya sampaikan adalah perlu juga perawat itu memastikan ya, tentunya yang melakukan oleh DPJP ya, dokter bedahnya, itu harus melakukan site marking dan itu juga akan dikonfirmasi saat kita melakukan sign in. Jadi ketika melakukan sign in tadi, pasien datang di kamar operasi, tentunya kan dilakukan sign in.
Nah, sebelum sign in, berarti pasien itu posisi di ruangan harus dilakukan site marking, harus adanya penandaan. Jadi nanti idealnya memang di bangsa, ya, di tempat dilakukan operasi prosedur invasif ke PPT, melibatkan pasien ya, jangan sampai nanti kalau pasien nggak paham, pasien nggak sadar, ternyata nanti salah. Lebih baik kalau pasien sadar dilibatkan di dalam melakukan site marking atau penandaan sisi atau lokasi atau daerah operasi. Kemudian juga dilakukan tanda yang tepat itu ya, serta dapat dikenali ya dengan spidol khusus gitu ya. Kemudian juga eh, kemudian juga yang penting lagi adalah tanda yang dipakai harus konsisten, digunakan di semua tempat di rumah sakit itu. Jangan sampai bangsal bedah ini menggunakan tanda yang berbeda dengan di bangsa lain. Kemudian harus dilakukan oleh individu yang melakukan prosedur operasi. Tentunya dokter bedahnya itu akan melakukan site marking, ya, penandaan daerah operasi. Saat melakukan, pasien sadar idealnya. Jangan sampai pasien di anestesi baru dilakukan site marking, salah kan? Karena kita harus melibatkan pasien gitu ya. Dan terjaga jika mungkin ya, serta harus masih terlihat jelas setelah pasien sadar untuk memastikan. Pada semua kasus gitu ya, lokasi tempat operasi itu harus diberi tanda, termasuk pada sisi lateral atau daerah struktur yang multiple. Jari tangan aja perlu, jari kaki gitu ya. Nah, jari kemudian kaki tadi, lesi atau tulang belakang. Itu kan hal-hal yang perlu juga kita perhatikan. Nah, contohnya ini kan jari aja perlu tulisan di sini. Yes, ya, daerah sini yang akan dilakukan operasi. Itu contoh untuk set marking ya. Ini adalah contoh form untuk SSC, Surgical Safety Checklist. Di sana misalkan di sebuah rumah sakit nanti ada misalkan ini surgery ya, safety checklist, ada yang membuat seperti ini. Di sini ada sign in ya, sebelum dilakukan induksi tadi nanti perawatnya tinggal nyentangin gitu atau dokternya. Kemudian nanti ada time out sebelum mulai pembedahan gitu ya, sebelum melakukan insisi atau iris, semua anggota tim nanti memperkenalkan diri, ngomong gitu kan. Oke, ini adalah di checklist nanti ya 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 gitu kan. Kemudian nanti tanda tangan itu petugas dan nama petugasnya. Oke. Kemudian di sini ada sign off tadi. Ya, sebelum meninggalkan operasi. Tentunya nanti ada tulisan di sini operatornya, dokter bedanya siapa, tanda tangan, anestesinya siapa, tanda tangan, asistennya siapa, dan ada perawat anestesi juga kan di sana, tanda tangan, instrumen siapa, sirkuler siapa, kan gitu ya. Ini penata nanti siapa, itu tanda tangan semua di situ. Ini adalah merupakan SSC, ya, checklist untuk keselamatan pasien tentunya. Oke, checklist juga untuk keselamatan saat kita melakukan pembedahan. Sekali lagi, sebelum dilakukan pembedahan, saat sebelum diinsisi, dan sebelum meninggalkan ruangan, harus kita kawal dalam rangka untuk meningkatkan keselamatan pasien. Itu adalah merupakan hal yang penting yang harus dilakukan di dalam SKP 4 gitu ya. Sekarang kita masuk di SKP 5 ya. Di SKP 5 ini adalah kita mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Nah, topik SKP 5 nanti akan lebih banyak dan lebih detail nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya karena nanti ada topik-topik yang terkait dengan pencegahan dan pengendalian infeksi. Oke ya, ada PPI. Oke, sekarang kita cek dulu deh apa sih isinya di dalam SKP 5 itu. Ya, SKP 5 adalah mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Bayangin, jangan sampai nanti pasien-pasien itu muncul HAIS ketika dirawat di fasilitas kesehatan, entah itu di rumah sakit, di klinik, maupun di puskesmas. Pasien datang itu sehat-sehat saja, atau pengunjung datang itu oke ketika menunggui pasien itu atau anggota keluarga yang sedang sakit. Pulang, ternyata dia menderita infeksi tertentu. Nah, infeksi tertentu ini kan didapat selama dia di vaskes itu. Maka dari itu, itulah yang disebut dengan HAIS ya, Healthcare Associated Infection.
Jadi di sini adalah SKP 5 menekankan mengurangi resiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Oke, kita masuk di SKP 5. Jadi sekali lagi, SKP 5 ini adalah memastikan gitu ya, fasilitas pelayanan kesehatan harus mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi risiko infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Bagaimana sterilitasnya, bagaimana fasilitas cuci tangannya, bagaimana APD-nya, bagaimana sterilitas alatnya, bagaimana pengelolaan limbahnya. Itu kan tentunya hal-hal ini kan yang harus diperhatikan pula di dalam penerapan SKP 5. Oke, di dalam SKP 5, contoh yang pertama adalah kita harus memastikan nih, harus memastikan mereduksi resiko untuk terjadinya HAIS, resiko untuk terjadinya healthcare associated infection. Bagaimana kita bisa mereduksi ini? Tentunya kita harus cuci tangan, itu yang hal yang utama. Cuci tangan itu merupakan hal yang sungguh luar biasa dan bisa mencegah bermacam-macam penyakit infeksi dengan cuci tangan itu. Maka di dalam konteks cuci tangan ini perlu ada fasilitas cuci tangan, gitu ya. Apakah itu dengan air mengalir ataukah nanti dengan eh, cairan berbasis alkohol. Makanya ini perlu disediakan nih di area-area kerja. Jadi area kerja itu tentunya harus ada fasilitas cuci tangannya, ya kan? Apa itu fasilitas cuci tangannya? Di fasilitas cuci tangan ketika air mengalir itu yang pertama, kalau misalkan air ya, yang kedua adalah nanti ada sabun, syukur-syukur sabun cair gitu ya. Yang ketiga nanti ada tisu, ya sekali buang, sekali pakai. Kemudian handuk kecil juga harus sekali pakai, jangan sampai diulang dipakai berkali-kali gitu ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah tempat sampah injak ketika nanti untuk membuang tisu kering. Tadi tisu yang sudah kita gunakan, tempat sampah tertutup dan injak kalau perlu ke seharusnya ya, bukan kalau perlu seharusnya karena kalau nanti terbuka resiko, kemudian kalau tertutup tapi nggak injak, kita tangan kita yang buka bisa juga nanti akan kena bakteri ataupun kuman yang lain yang ada di tempat sampah ketika tangan kita yang sudah bersih habis cuci tangan menyentuh lagi di sana kan itu ya. Kemudian juga jangan lupa ada dua stiker yang kita pasang di situ atau standing banner silahkan minimal stiker ada stiker 6 langkah cuci tangan dan ada stiker 5 momen gitu ya. Oke. Kalau alkohol atau hand scrub itu juga sama gitu ya. Oke, kita perhatikan di sini. Jadi momen, sekali lagi, cuci tangan itu kan ada 5 momen. Ini yang harus sering kita perhatikan. Momen yang pertama itu adalah sebelum kontak pasien. Oke, ini sebelum kontak pasien. Jadi ketika jenengan mau ketemu pasien, mau wawancara, nanti mau melakukan tindakan menyuntik pasien, memberikan obat, tentunya harus cuci tangan dulu. Jadi ini prinsip momen yang pertama. Momen yang kedua adalah sebelum kita melakukan tindakan aseptik gitu loh. Misalkan mau mengganti cairan infus, mau melakukan itu pasti ya. Kemudian mau melakukan tindakan jahit luka, mau mengganti balutan gitu ya. Tentunya itu adalah merupakan tugas-tugas yang harus kita lakukan dan harus mewajibkan kita untuk cuci tangan. Yang ketiga adalah ketika kita sesudah terpapar gitu ya, cairan-cairan pasien gitu ya. Jadi cairan pasien, cairan yang tubuh pasien yang berisiko. Nah, ini juga tentunya kita perlu cuci tangan. Misalkan kita terpapar oleh darah pasien, wajib. Terpapar oleh urin, misalkan ya, kencingnya pasien. Misalkan kita ngelepas apa itu namanya eh, yang merupakan tempat urin gitu ya ketika kita melepas di kateternya kan itu ya itu kan tentunya mudah untuk terpapar kita untuk cairan-cairan tubuh yang berisiko dari pasien itu tentunya juga harus
cuci tangan. Kemudian yang keempat adalah setelah kontak pasien. Jadi setelah kontak pasien itu juga kita harus cuci tangan. Sebelum cuci tangan, sesudah cuci tangan, gitu ya. Dan yang kelima adalah setelah kontak dengan lingkungan pasien. Anda nggak menyentuh pasien, tetapi Anda menyentuh misalkan tempat tidurnya pasien, Anda pegang side rail ya, misalkan itu penghalang pasien itu ketika supaya tidak jatuh dari tempat tidur, itu namanya kan side rail. Anda pegang itu pun itu kan berarti lingkungan Anda sudah kontak dengan lingkungan pasien atau jenengan pegang kursinya pasien atau pegang tempat tidurnya pasien itu juga harus melakukan cuci tangan. Jadi ada 3 sesudah dan 2 sebelum. Itu adalah 5 momen cuci tangan. Momen-momen inilah yang harus dipatuhi. Bahkan Kemenkes itu mewajibkan dan harus direport, dilaporkan ke Kemenkes melalui webnya. Semua vaskes ya, baik rumah sakit, puskesmas maupun klinik harus melaporkan kepatuhan cuci tangan. Nah, nanti akan dipraktekkan juga di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian ini bagaimana kita melakukan cuci tangannya? Ada 6 langkah. Dan gitu ya. Tentunya nanti juga akan dipraktekkan. Anda akan contoh yang pertama misalkan kita kan tentunya menuangkan gitu ya, menuangkan tadi ya cairan kemudian eh, kemudian ini misalkan kita menggunakan cairan yang apa itu namanya berbasis alkohol tadi, gitu kan? Kemudian tentunya kita harus melakukan yang benar gitu ya. Nanti kita akan praktekkan dengan bagaimana sih tetap kita menggunakan 6 langkah gitu ya. Kemudian ketika dengan sabun misalkan ya, dengan sabun tentunya dengan air mengalir ya. Tentunya kita menuangkan sabun cair tadi kan gitu ya. Kemudian juga kita putar gitu ya. Kemudian kita akan bersihkan nanti dengan langkah sama yaitu dengan 6 langkah gitu ya. Tentunya nanti kita dipraktekkan dan semuanya harus bisa. Bagaimana sih cuci tangan yang benar di 6 langkah itu? Baik itu menggunakan hand scrub atau cairan berbasis alkohol atau mungkin dengan sabun dan air itu harus bersih. Tapi perlu diingat ya, cuci tangan itu ketika kotor tangan kita tidak boleh kita menggunakan hand scrub. Hand scrub itu tidak pengganti air mengalir. Ketika tangan kita kotor, tentunya kita tetap harus menggunakan air mengalir. Tidak bisa cukup hanya menggunakan hand scrub. Hand scrub itu tangan kita misalkan. Kalau misalkan habis pegang pasien, kita terpapar oleh darahnya pasien. Jangan tidak boleh kita hanya pakai hand scrub, tapi harus kita dengan air mengalir. Atau misalkan tangan kita kena terpapar oleh misalkan tanah misalkan ada tanah menempel di kita, gitu. Kotoran menempel di kita. Nggak boleh kita hanya dilap tisu kemudian cukup dengan hand scrub gitu ya, nggak boleh. Tetap harus dengan air mengalir. Jadi ketika tangan kita kotor, bukan berarti hand scrub itu pengganti air mengalir, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, apa sih yang dilakukan di SKP 5 itu? Tentunya fasilitas pelayanan kesehatan, entah itu klinik, rumah sakit, puskesmas, itu harus melakukan tindakan yang mengadopsi dan mengadaptasi pedoman hand hygiene terbaru yang diterbitkan dan sudah diterima secara umum. Itu ya, misalkan WHO, Patient Safety tadi. Yang kedua adalah yang harus dilakukan pada SKP 5 adalah fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan program hand hygiene yang efektif. Maka di mana-mana pasien itu juga dilatih itu bagaimana cuci tangan dengan benar gitu ya. Semua pemangku kepentingan, kemudian perawat, semua tenaga kesehatan di rumah sakit harus bisa menerapkan hand hygiene dengan benar ya. Dan berikutnya kebijakan berupa SK atau prosedur tadi berupa SOP atau SPO itu dikembangkan gitu ya untuk mengarahkan dan pengurangan secara berkelanjutan risiko infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Gitu. Itu yang harus dilakukan ya. Kemudian yang terakhir di pertemuan kali ini adalah terkait dengan SKP 6. Jadi SKP 6 itu kan mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh.
Sekali lagi di pertemuan di SKP 5 tadi itu tidak hanya sekedar di SKP 5 ini tidak hanya sekedar kita melakukan cuci tangan ya. Tentunya di dalam pencegahan infeksi itu kan banyak hal yang harus dilakukan. Nanti akan dibahas di PPI. Nanti ada kewaspadaan standar sama kewaspadaan berbasis transmisi. Tentunya APD itu juga diperlukan ya di SKP 5. Maka di SKP 5 itu Kemenkes itu sudah menghitung juga bagaimana kepatuhan cuci tangan sama kepatuhan menggunakan APD. Itu kan implementasi dari SKP 5. Kalau SKP 1 kan kepatuhan melakukan identifikasi pasien, gitu ya. Oke, jadi di SKP 6, mari kita lihat di SKP 6 ya. Jadi di SKP 6 itu sasarannya adalah di sasaran SKP 6 tentunya mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Apa yang harus dilakukan di sini? Fasilitas pelayanan kesehatan harus mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi risiko jatuh pasien ya dari cedera karena jatuh. Jadi mengurangi risiko pasien dari cedera karena jatuh. Maka ada program ketika ada tangga harus ada handrail. Ini pegangannya. Di kamar mandi ada pegangannya gitu ya. Setiap jalan licin ada pegangannya. Bahkan ada jalur lansia yang tidak mudah kepleset gitu ya. Ah ini di depan kamar mandi ada keset gitu ya. Di kamar mandi ada pegangan handrail gitu ya. Tentunya itu adalah upaya-upaya suatu pendekatan untuk mengurangi risiko pasien dari cedera akibat jatuh gitu ya. Maka kita perlu melakukan assessment atau melakukan pengkajian. Bagaimana sih pengkajian alurnya gitu ya. Contoh ini alur risiko jatuh ya pada pasien yang rawat inap ini. Yang pertama pasien. Ketika pasien datang nih ya, kalau pasiennya itu posisinya di rawat jalan, kalau resiko jatuh nanti ada namanya eh, nanti ada tool instrumen gitu ya untuk mengukur resiko jatuh. Kemudian ketika pasien di UGD tentunya kan sudah akan dilakukan triase dulu ya kan. Nah, baik dirawat jalan maupun di UGD maupun dirawat inap pasti dilakukan asesmen awal resiko jatuh. Ketika pasien itu adalah, nanti saya akan paparkan ya, tool-toolnya atau instrumen yang digunakan untuk eh, men-screening atau mendeteksi pasien itu risiko jatuh atau tidak. Nah, ketika nanti pasien hasil asesmen awal itu risiko jatuh dan dia mendapatkan skor tertentu dan dia beresiko jatuh, maka pasien itu dikasih gelang penanda risiko jatuh. Oke, yang warnanya apa kemarin? Masih ingat ya? Oke. Kemudian ketika pasien itu punya resiko jatuh yang sudah menggunakan penanda atau identitas resiko jatuh tadi, tentunya harus diedukasi. Nah, ini diedukasi, ini kan tentunya pasien itu kalau diedukasi nih, posisi kan masih di UGD atau rawat inap nih, dan membutuhkan rawat inap misalkan penanganan lebih lanjut. Tentunya nanti kalau akan masuk rawat inap, tentunya perlu dilakukan asesmen lanjutan risiko jatuh. Jadi kalau saya tanya, kapan itu dilakukan asesmen awal risiko jatuh? Jadi ketika pasien itu datang di rawat jalan, ketika pasien datang itu di UGD gitu ya. Nah, ketika nanti pasien itu sudah masuk di posisi dirawat inap, tentunya nanti tidak lagi asesmen awal risiko jatuh gitu, tapi sudah asesmen lanjutan risiko jatuh. Nah, ketika nanti kok di ini akan masuk ya, akan masuk aja sudah dilakukan asesmen lanjutan risiko jatuh. Kalau di UGD tadi di rawat jalan cukup asesmen awal risiko jatuh. Kalau akan masuk, oke dipastikan. Ketika nanti risiko tinggi, butuh intervensi edukasi yang lebih, gitu ya. Kemudian di asesmen ulang risiko jatuhnya di ranah. Gitu. Kalau resti, intervensi kembali, gitu ya. Oke, nah sekarang kan tugas kita kan bagaimana sih mereduksi gitu ya resiko-resiko cedera akibat pasien itu jatuh. Nah, reduksi risiko pasien cedera dari jatuh ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Di mana sekali lagi
asesmen risiko jatuh pada pasien rawat inap misalkan. Dan tolong dicermati, di pasien rawat inap, apakah rawat jalan UGD nggak perlu asesmen risiko jatuh? Tetap butuh gitu loh ya. Tetap butuh. Dan kalau pasien itu misalkan dirawat inap tentunya harus diperhatikan. Pasien sebaiknya dikaji gitu ya. Risiko jatuhnya mulai saat pendaftaran gitu ya. Kemudian saat transfer dari unit satu ke unit lain, misalkan dari OGD ke Bangsal atau Bangsal ke ICU, ICU ke Bangsal gitu ya. Atau di pasien itu juga harus segera dilakukan dikaji risiko jatuh atau di screening risiko jatuhnya adalah setelah pasien jatuh itu sendiri. Atau bisa dilakukan regular interval ya. Reguler yang teratur gitu, yang teratur gitu ya. Bulanan mungkin, 2 mingguan mungkin, harian mungkin ya kalau pasien itu lama ya lossnya, length of stay-nya. Kalau lama rawatnya hanya 2 hari 3 hari ya otomatis nanti akan terlihat ketika masuk pertama ataupun posisi dia di UGD atau dirawat jalan nanti kita juga lakukan assessment resiko jatuh lanjutan ya, gitu ya. Banyak tool yang akan kita bahas ini ada Morse dan yang lainnya. Tentunya kita akan bahas satu persatu ya. Oke, tapi perlu dicermati dulu ya. Jadi resiko jatuh itu ternyata ketika pasien itu minum obat-obatan tertentu, itu juga akan berdampak pada pasien itu resiko jatuh. Nah, ini contoh, ini dapat daftar list ya, obat-obatan yang bisa menyebabkan resiko jatuh. Contoh obat psikotropik, contoh obat benzodiazepin, antidepresan. Obat psikotropik ini kan pasien-pasien yang skizofrenia, yang psikotik gitu ya. Sementara benzodiazepin ini kan orang-orang yang cemas. Antidepresan berarti orang-orang yang mengalami depresi. Nah, ternyata minimal ada 3 kategori ini, tapi juga tidak terbatas obat-obat ini ya. Tentunya ternyata memberikan dampak fall risk, resiko jatuh. Contoh psikotropik misalkan dikasih haldol yang banyak misalnya haloperidol namanya yang generik yang ada atau mungkin nama dagangnya juga ada yang lodomer gitu ya. Nah, itu isinya haldol, haloperidol gitu ya. Atau risperdal misalkan. Risperdal itu kan isinya juga risperidon gitu ya. Obat untuk antipsikotik gitu ya. Atau obat-obat yang lain yang masuk kategori psikotropik. Kenapa itu memberikan resiko jatuh? Karena pasien ketika minum obat ini diketahui bahwa obat ini akan memberikan dampak sedasi, memberikan dampak ngantuk, gitu kan? Sehingga yang terjadi adalah akan meningkatkan resiko jatuh dari si pasien itu. Gitu. Benzodiazepin juga sama. Orang-orang cemas gitu ya, dikasih diazepam misalkan, atau dikasih alprazolam gitu ya. Ini kan semua temazepam, itu kan semuanya kan obat-obat anti kecemasan dan memberikan dampak sedasi. Termasuk antidepresan, Prozac, ATL gitu ya. Ini adalah memberikan dampak pasien-pasien itu dengan adanya dampak sedasi tadi akibat efek samping dari obat itu tentunya akan berdampak terhadap risiko jatuh pada si pasien itu. Ternyata tidak hanya 3 golongan obat ini, psikotropika, benzodiazepin, dan antidepresan, masih ada obat-obat jantung ternyata juga memberikan risiko juga gitu. Ini kan obat-obat jantung ya, beta blocker, ya, anti aritmia, calcium channel blocker, alpha adrenergic blocker, ya, AC inhibitor, vasodilator. Ini obat-obat jantung ya, cardiac medication. Ini adalah ternyata juga memiliki dampak yang berisiko terhadap risiko jatuh. Nah, lantas bagaimana seorang seorang perawat ketika bekerja memberikan obat ini? Obat ini kan merupakan indikasi karena dia menderita penyakitnya, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Monitor, kalau minum obat ini dia akan memiliki resiko jatuh. Dan nanti skornya berapa? Kalau memang resiko jatuh benar adanya, maka perlu diberikan penanda tadi ya. Oke, supaya semua orang yang ada di sekitarnya termasuk kita ya selaku tenaga kesehatan nanti bisa memahami bahwa oh ini ada penandanya gitu kan. Itu risiko jatuh kan gitu ya. Oke.
Itu gambarannya ya. Ini kita langsung ke apa itu namanya instrumennya untuk mengukur bagaimana sih kalau anak-anak, bagaimana sih kalau dewasa, bagaimana sih kalau lansia, bagaimana sih kalau dia usianya misalkan muda tapi dia mengalami gangguan jiwa. Itu tentunya ada instrumennya masing-masing gitu ya. Yang pertama, ada skala Humpty Dumpty. Skala Humpty Dumpty ini adalah untuk pasien ya, untuk pasien anak-anak usia yang kurang 18 tahun. Ini Humpty Dumpty. Bagaimana cara menggunakannya? Ada scoring dan ada kriteria. Ketika kurang dari 18 tahun, dicek umurnya dia berapa. Ternyata umur dengan menggunakan skala Humpty Dumpty ini adalah semakin muda usia, itu ternyata beresiko jatuh. Nah ini ya, misalkan kurang dari 3 tahun, skornya 4. Ya kan? Ini kan saya bilang tadi adalah kurang usia 18 tahun. Jenis kelaminnya, ternyata laki-laki itu lebih atraktif ya, sehingga memiliki risiko jatuh 2. Nah ini sudah diuji validitas dan reliabilitas ya. Tentunya ini bisa diterapkan ini menggunakan Humpty Dumpty. Kemudian diagnosanya, kalau orang-orang yang memiliki penyakit saraf, misalkan stroke gitu ya, itu kan risiko tinggi, makanya skornya 4 itu, ya kan? Kemudian perubahan dalam oksigenase, misalkan ada diagnosis respiratorik, misalkan apa? Atau dehidrasi, anemia, anoreksia, sinkop, atau sakit kepala, ya. Itu tentunya ini akan dengan skor 3. Kalau pasien itu mengalami gangguan perilaku, misalkan tadi ya psikotik, depresi gitu ya, tentunya nanti skornya 2. Nah, diagnosis lainnya itu skornya 1, kan gitu ya. Oke, sekarang ada lagi komponen yang harus kita perhatikan, gangguan kognitif. Kalau dia tidak menyadari keterbatasan dirinya, misalkan penglihatannya yang kurang maksimal, dia paksa untuk jalan tanpa pakai apa alat bantu, misalkan tripod atau hal yang lain gitu ya, atau tongkat gitu. Ini adalah skornya 3. Dia tidak menyadari keterbatasan dirinya atau lupa adanya keterbatasan itu ya 2. Kalau orientasinya baik terhadap diri sendiri itu skornya 1. Ternyata faktor lingkungan juga berdampak juga, bisa kita hitung juga gitu ya. Kemudian faktor lingkungan itu ada nggak riwayat jatuh? Ada nggak bayi diletakkan di tempat tidur dewasa? Itu kan bisa ngelundung kemana-mana gitu ya. Makanya ada box bayi kan gitu ya. Skornya 4 gitu. Ketika ada pasien menggunakan alat bantu, misalkan tripod, ya, kursi roda, atau bayi yang diletakkan dalam tempat tidur bayi atau perabot rumah, gitu ya, itu skornya 3. Nah, ketika pasien diletakkan di tempat tidur 2, masih punya resiko, ya kan? Atau area di luar ruang rawat itu 1, ya kan? Oke, ini kan penting. Makanya sekarang ada kewajiban. Zaman-zaman sebelum tahun 2000 itu banyak pasien itu dengan tempat tidur dari kayu yang notabene tidak ada set railnya ya, tidak ada sisi pengamannya itu yang bisa dinaikin turunin gitu ya. Kadang-kadang pakai kasur, pakai tempat tidur dari kayu yang nggak ada apa itu sisi pengamannya baik kanan atau kirinya kan gitu ya. Ini akan berdampak tentunya. Kemudian yang keenam adalah bagaimana sih respon ya terhadap pembedahan. Kalau dia baru operasi dalam kurun waktu 24 jam kan masih beresiko ada sedasinya, makanya skornya 3. Kalau dalam 48 jam 2 hari 2. Kalau lebih dari 40 jam tidak menjalani pembedahan berarti skornya 1. Relatif aman itu, ya kan? Nah, sekarang yang ketujuh, respon penggunaan medikamentosa. Tadi saya bilang, kalau dia menggunakan obat-obatan psikotropika, antidepresan, atau benzodiazepin tadi, atau obat-obat jantung gitu ya, tentunya nanti dia akan mendapatkan skor tertinggi karena ada efek-efek yang memunculkan pasien itu risiko jatuh ya. Penggunaan salah satu obat di atas hanya salah satu, itu berarti skornya 2. Kalau lebih dari
dua ya, multiple artinya itu nanti skornya 3. Kalau penggunaan medikasi lain yang tidak atau bahkan dia tidak minum obat yang berdampak pada sedasi, makanya skornya 1. Nah, tinggal ngitung nanti. Dengan skala Humpty Dumpty ada 7 pertanyaan itu, resiko rendah itu 7 sampai 11. Ya kan? Kalau kurang dari 7 berarti nggak beresiko. Kan gitu ya. Walaupun di sini minimal pasien itu akan mendapatkan skor 7 kan gitu ya. Makanya semua berisiko rendah. Kemudian nanti ada risiko tinggi bila skornya lebih sama dengan 12. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Ini ketika kapan kita menggunakan skala Humpty Dumpty? Skala Humpty Dumpty itu kita gunakan adalah kurang dari 18 tahun. Jadi nanti ketika Anda merawat pasien, ketemu anak yang usianya gitu ya, kurang dari 18 tahun, Anda bisa menerapkan Humpty Dumpty untuk mengukur apakah pasien itu risiko jatuh ataukah tidak. Nah, lain dengan pasien yang usia dewasa. Nah, kalau usia dewasa, usia lebih besar sama dengan 18 tahun sampai 60 tahun, ya, itu menggunakan skala Morse. Nah, di dalam skala Morse itu ada komponen-komponen yang harus kita perhatikan pula. Ya, ada 6. Yang pertama adalah pasien itu ternyata ada nggak riwayat jatuh, ya, 3 bulan terakhir, kurang dari 3 bulan terakhir. Kalau iya, skornya 25 sendiri. Ya kan? Ah, kemudian atau diagnosis sekunder atau lebih dari diagnosis penyakit. Bisa, itu skornya 15. Tinggi ya. Alat bantu. Dia berpegangan misalkan pada perabot dinding atau meja atau kursi ketika mau naik dari duduk gitu misalkan. Dari duduk dia harus berpegangan dulu. Itu skornya 30. Dia jalan menggunakan kerek atau tongkat atau walker gitu ya. Itu 15. Kalau tidak ada kursi ya, tidak ada kendala tadi ya, tidak ada masalah, tidak harus berpegangan dengan kursi atau apa, tidak menggunakan kursi roda gitu ya. Tentunya ini skornya 0. Nah, kalau dia terpasang infus itu aja sudah 20, kan resiko itu. Kalau gaya berjalannya misalkan terganggu sempoyongan gitu ya, terganggu itu 20. Lemah itu 10 ya. Kalau normal sih 0 ya. Status mentalnya kalau dia lupa akan keterbatasan yang dimiliki itu 15 skornya. Kalau dia sadar akan kemampuan dirinya sendiri, lah itu 0. Lah, nanti di total manakala sekarang mus itu resiko jatuhnya rendah, itu 0 sampai 24. Tapi ketika resiko jatuhnya sedang, itu skornya 25 sampai 50. Dan resiko jatuhnya tinggi itu bila skor lebih besar sama dengan 51. Nah, jadi kalau misalkan pasien itu pernah mengalami riwayat jatuh sebelumnya, yang lainnya itu baik, itu saya sudah masuk kategori risiko jatuh sedang karena sudah pernah nilainya 25, masuk kategori risiko jatuh sedang. Jadi nanti ketika Anda bekerja di Vaskes, tentunya nanti ada tool ini gitu ya, di usia 18 tahun sampai 60 tahun. Kemudian lagi, bagaimana kalau yang geriatri? Yang usianya lebih dari eh, sama dengan 60 tahun. Tentunya kita bukan pakai Humpty Dumpty atau pakai Morse, tapi kita pakai Ontario Modified Stratified Sydney Scoring gitu ya. Di sini juga kita harus menghitungnya. Jadi ada riwayat jatuh sebelumnya, ini kan lansia ya kita hadapi. Apakah pasien datang ke rumah sakit karena jatuh? Kemudian jika tidak, apakah pasien mengalami jatuh dalam 2 bulan terakhir ini? Nanti iya atau tidak? Kalau salah satu jawaban iya, berarti nilainya 6 nih dari dua ini. Karena kita tanya riwayat jatuhnya. Oke ya, kalau salah satu jawaban iya, berarti 6. Oke, kemudian yang kedua, status mental. Apakah pasien itu delirium? Ya, tidak dapat mengambil keputusan, pola pikir tidak terorganisir, gangguan daya ingat, sudah lupa gitu ya. Kalau atau apa pasien itu disorientasi,
Jadi salah menyebutkan waktu itu jam berapa salah, kemudian tempat atau orang gitu ya. Apakah pasien juga mengalami agitasi, ketakutan, gelisah, cemas gitu ya. Kalau ini mengalaminya, salah satu jawaban iya, 14. Kan skornya tinggi nih. Ini salah satu saja, skornya 6. Ini salah satu jawaban iya, 14. Coba tinggal menghitungnya kan. Oke, penglihatan juga demikian. Apakah pasien itu memakai kacamata? Kalau iya, itu aja ada skornya 1. Apakah pasien mengeluh? Ada yang penglihatannya buram atau kabur misalnya. Apakah pasien itu mempunyai glaukoma atau katarak atau degenerasi ya pada makula? Nah, itu kalau iya, sekali lagi ya, kalau iya, salah satu jawaban iya aja 1. Monggo, nanti dihitung. Kebiasaan berkemih juga sama. Apakah terdapat perubahan perilaku berkemih? Frekuensi, urgensi, inkontinensia tidak bisa mengontrol itu ya ketika mau kencing ya. Kemudian nokturia, misalkan suka kencingnya malam hari. Ketika terdapat perubahan perilaku berkemih seperti ini, tentunya nanti salah satu jawaban iya, itu 2. Kalau iya, ada berapa? Kemudian yang berikutnya transfer dari tempat tidur ke kursi atau kembali ke tempat tidur atau sebaliknya tentunya ya. Kalau dia itu mandiri, boleh menggunakan alat bantu. Mandiri ini. Kalau memerlukan sedikit bantuan satu orang dalam pengawasan tadi, 1. Kalau memerlukan bantuan yang nyata, berarti 2 orang misalkan, itu skornya nanti 2. Kalau tidak dapat duduk dengan seimbang, perlu bantuan total, itu skornya baru 3. Yang terakhir mobilitasnya. Mandiri artinya 0 nanti skornya. Boleh menggunakan alat bantu jalan ya, misalkan. Nggak masalah. Itu mobilitas. Tapi berjalannya dibantu oleh satu orang. Gitu. Baik secara verbal maupun fisik. Skornya 1. Kalau mobilitasnya dia menggunakan kursi roda, itu skornya 2. Kalau pasien memang tidak bisa melakukan imobilisasi atau imobilisasi, skornya 3. Misalnya pasien stroke. Misalnya. Nah, nanti tinggal ngitung. Ketika nanti dengan skala Ontario Modified Stratified Fitness Scoring ini, nanti dihitung. Kalau resiko rendah itu 0 sampai 5. Resiko sedang itu 6 sampai 16. Dan resiko tinggi itu 17 sampai 30. Nah, ini adalah menggunakan Ontario Modified Stratified Sydney Scoring untuk pasien-pasien yang geriatri yang usianya lebih dari 60 tahun. Ah, ada lagi ini skala Edmondson itu adalah skala yang instrumen yang kita akan implementasikan pada orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Kan kita perlu ingat tadi ya, bahwasanya pasien-pasien gangguan jiwa nanti akan mendapatkan obat-obat tadi yang memberikan dampak atau resiko terjadinya gangguan apa resiko jatuh. Obat-obat tadi psikotik ya, psikotropika, kemudian benzodiazepin, obat anti kecemasan atau ansiolitik gitu ya, dan juga obat-obat yang antidepresan. Ditambah lagi kardiak tadi, cardiac medication, obat-obat jantung gitu kan. Oke, itu tentunya memberikan dampak. Apalagi kalau pasien gangguan jiwa pasti punya resiko karena dia mengkonsumsi obat-obatan yang memiliki dampak sedasi. Maka harus diperhatikan. Kita terapkanlah skala Edmondson. Usianya berapa? Tentunya semakin tua usia, semakin resiko jatuh gitu ya. Oke, kalau kurang dari 50 skornya bisa dicek ya. Eh, Kalau dia usianya kurang dari 80 tapi lebih ya atau lebih ya, lebih besar sama dengan 80 maksudnya. Ini tentunya nanti cukup tinggi dia ya. Oke. Kemudian lagi status mental. Ketika status mental itu ada kesadaran dan orientasinya baik enggak, ada kecemasan tidak gitu ya. Itu tentunya nanti dihitung pada pola buang air besar dan buang air kecil. Ini kan karena orang gangguan jiwa itu. Ketika dia mampu mengontrol BAB dengan baik dan kemudian juga memakai Dower kateter misalkan. Itu tentunya nanti bisa dihitung itu. Ya, ketika BAK dibantu itu 10. Nah, pengobatan juga kemudian diagnosisnya apa? Kalau gangguan bipolar atau depresi misalkan,
Bipolar itu kan suatu saat depresi, suatu saat mania ya, suatu saat sedih banget, suatu saat itu euforia gembira. Ah, itu atau siswa afektif itu skornya 10 ya. Oke. Kalau dia punya penyalahgunaan alkohol atau nafsa misalkan itu 8. Kalau gangguan depresi mayor 10 dan kalau nanti gangguan demensia itu bisa dikasih skor 12. Ambulansi untuk keseimbangan kayak apa? Kalau mobilisasinya mandiri relatif aman, makanya skornya 7. Tapi kalau mobilisasinya itu adalah pakai alat bantu 8, kalau vertigo, misalnya hipotensi ortostatik ya, kalau ketika pasien itu minum obat klorpromazin, misalnya obat antipsikotik ini, ketika dia tiduran langsung bangun jalan gitu, nanti tekanan darahnya itu drop, maka disebut dengan hipotensi ortostatik. Adanya penurunan tekanan darah yang diakibatkan karena perubahan posisi yang mendadak. Kan gitu ya. Kemudian kelemahan anggota gerak itu 10 atau tidak siap ya, tidak butuh bantuan gitu ya. Itu 8. Nutrisi, ya bagaimana intake makan dan minuman dalam kurun waktu 24 jam terakhir gitu ya. Kalau intake-nya kurang, ya skornya 12. Kalau makan yang cukup 0. Gangguan tidur juga kalau tidak ada gangguan tidur, oke, nanti ada laporan ya, misalkan gangguan tidur pada si pasien itu. Kemudian nanti ada riwayat jatuh enggak? Kalau tidak ada riwayat jatuh tentunya aman. Tapi kalau ada riwayat jatuh tentunya nanti skornya tinggi. Nah, nanti tinggal kita mengkalkulasi ya, menjumlahkan skala Edmondson-nya. Kalau tidak berisiko, skornya kurang dari 90. Tapi kalau lebih besar sama dengan 90, dia memiliki resiko jatuh. Oke? Ah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir ini adalah di dalam implementasi SKP 6 adalah terkait dengan pasien-pasien rawat jalan, pasien-pasien UGD yang notabene tidak rawat inap. Maka pasien ini perlu diukur dengan melakukan namanya get up and go test. Bagaimana cara mengkaji? Nanti ada dua. Dilihat cara berjalan pasien itu. Oke, pilih salah satu. Apakah cara berjalan pasien itu tidak seimbang atau limbung atau semboyongan gitu ya? Atau jalannya dengan menggunakan alat bantu, misalkan kruk, tripod atau kursi roda atau digandeng orang lain. Tentunya kalau salah satu bermasalah, tentunya nanti masalah dicek dari dua hal ini ya. Pilih salah satu atau malah dua-duanya. Yang B itu adalah menopang itu saat akan duduk. Jadi kalau mau duduk itu pegangan dulu pinggir kursi gitu ya. Atau kalau mau duduk juga mungkin pegang bangunan atau pegang orang yang di sampingnya atau mungkin pegang ya seadanya di lingkungan itu untuk topangan gitu ya. Makanya di sini adalah ketika dia menopang saat duduk ini tanpa memegang pinggiran kursi atau meja atau benda lain sebagai penopang. Ini juga menjadi poin penting ketika kita mengkaji pasien-pasien rawat inap, rawat jalan dengan menggunakan skala get up dan go test. Nah, bagaimana kita bisa bisa menilainya apakah itu berisiko atau tidak? Jadi kalau tidak berisiko itu memang tidak ditemukan masalah di poin A maupun poin B. Tapi kalau risiko rendah itu ditemukan salah satu dari kriteria A atau B. Ya, ini cukup edukasi nih, karena risikonya rendah. Di rawat jalan UGD ya. Nah, risiko tinggi itu adalah ditemukan kriteria A dan B. Cara berjalannya misalkan salah satu atau lebih tidak seimbang, semboyongan gitu ya. Jalan menggunakan alat bantu gitu ya. Kemudian juga menopang akan duduk tanpa memegang pinggiran kursi dan seterusnya. Tentunya kalau ini semua ada, A dan B, berarti dia nanti memiliki resiko tinggi. Oke, barangkali itu yang dapat saya sampaikan teman-teman semua untuk kuliah di pertemuan ini yang membahas SKP 3, sorry, SKP 4, SKP 5, dan SKP 6. Tentunya nanti kita bisa memahami betul ya bagaimana SKP 3, titik poinnya di SKP 3 kemarin itu ya. Itu kan terkait dengan obat-obat yang perlu diwaspadai. Ternyata juga berdampak loh di SKP 6. Kemarin kan obat-obat kan psikotropika, itu kan termasuk obat-obat yang
perlu kita waspadai kan. Tentunya juga perlu diwaspadai pula karena memiliki resiko untuk resiko jatuh. Nah, di pertemuan ini bisa kita konklusi ya, bisa kita simpulkan bahwasanya seorang perawat yang bekerja itu harus mengutamakan keselamatan pasien. Di mana di SKP 4 yang sedang kita pelajari tadi, terutama perawat-perawat yang bekerja di daerah bedah minor di kamar operasi gitu ya, tentunya harus menerapkan betul-betul terkait dengan SKP 4. Bagaimana kita memastikan tepatnya lokasi yang akan dibedah gitu ya. Bagaimana kita memastikan ketepatannya terkait dengan prosedurnya. Kita juga memastikan ketepatan pasiennya gitu kan. Itu kan perlu betul-betul untuk menerapkan SSC yang meliputi sign in, time out, dan sign out. Kemudian di SKP yang kelima, bagaimana sih upaya kita seorang perawat dan tenaga kesehatan lainnya tentunya untuk mengurangi infeksi ya akibat perawatan kesehatan. Jadi ketika nanti pasien dirawat di situ tentunya kita harus menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi dengan ketat dengan benar. Nanti akan dipelajari 11 dari kewaspadaan standar dan ada 3 kewaspadaan berbasis transmisi. Di situ muncul bagaimana kita harus cuci tangan dengan 6 langkah dan 5 momennya. Kita harus menggunakan APD, ya kan, supaya kita tidak menambah apa dan mendistribusikan kuman gitu ya, atau kita tertular juga gitu ya, atau pasien menularkan dari kita juga bisa. Kemudian selain cuci tangan, APD juga bagaimana kita etika batuk. Pasien juga diajarin etika batuk yang benar kayak apa. Kemudian juga pasien itu apa itu diajarkan tidak hanya etika batuk ya, tentunya juga menggunakan fasilitas cuci tangan tadi juga benar. Kemudian juga bagaimana kita pengelolaan limbah, alat sterilitasnya, itu tentunya juga akan berdampak bagaimana kita bisa menurunkan infeksi kan gitu ya. Kemudian juga kita kenali nanti akan kuman itu akan bisa berdampak akan menyebabkan infeksi itu melalui cara. Nah, caranya atau metode transmisinya itu ada 3 kan, bisa droplet, bisa bisa kontak maupun bisa airborne. Tentunya membutuhkan APD yang cocok nih, yang sesuai dengan mode transmisinya si bakteri atau kuman itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir tadi, kita bicara betapa pentingnya juga seorang perawat itu mencegah terjadinya resiko cedera akibat pasien jatuh. Maka untuk mencegah terjadinya cedera kalau pasien jatuh, kita screening dulu. Dirawat jalan dengan rawat jalan di UGD yang notabene tidak rawat inap, kita amati cara jalannya, cara bangkit dari tempat duduk atau cara saat mau duduk itu dengan menggunakan skala get up dan go test kan gitu. Kita terapkan. Kalau dirawat inap kan nanti kita cek ya. Kita cek umurnya berapa. Ketika umurnya kok masih kurang dari 18 tahun, tentunya tadi ya, kita bisa menggunakan skala Humpty Dumpty. Ketika usia dewasa sudah berbeda lagi ya, kita menggunakan Morse dan seterusnya sampai nanti pasien gangguan jiwa pun kita ukur dengan Edmondson, dengan screening untuk pasien jatuh tersendiri. Dengan pastikan nanti scoringnya berapa, kita konversi masuk kategori apa, dan nanti perlu kita lakukan intervensi supaya pasien-pasien ini tidak mengalami resiko cedera akibat pasien jatuh. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan nanti kita akan praktekkan di dalam sesi pertemuan sehingga nanti kita akan bahas lebih detail juga terkait hal yang mungkin belum dikenali di dalam perkuliahan kali ini. Oke, cukup. Terima kasih atas perhatiannya dan ketika ada pertanyaan silahkan simpan dan nanti kita akan diskusikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.